novelnya Ego ini sebuah catatan historik kalau dulu di kebudayaan Jawa tuh ada kayak sex education-nya tuh kayak gini. Nyantriknya itu ketika libur sekolah. Oke. Kita libur sekolah sekarang itu camping gitu. Anak dulu libur sekolahnya, belajar tentang seksualitas. Kok gue menduga ada plot twist bahwa akhirnya si Bagus Sasongko ini justru jatuh cinta sama Nyai Lindri gitu. Om, jangan itu spoiler. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Please Bayori, please jangan kasih tahu. Hey there, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di Kepo Buku, podcast yang selalu kepo dengan buku bacaan orang lain. Karena ngepoin buku lebih asik daripada ngepoin, apa lagi ya? Oh ya, karena ngepoin buku lebih asik daripada sibuk lo ngepoin inisial artis-artis yang diduga sebagai rajin amat cuy, sampai diutak-atik itu inisial. Pinter kagak, pusing ye. Anyway, Kepo Buku kali ini temanya adalah buku atau tepatnya novel yang kita sebut secara serampangan. Karena ini bukan definisi pasti ya, ini bukan definisi baku gitu. Tapi kita sebut sebagai novel atau buku kipas-kipas. Ya, kalau kipas-kipas kan alasannya kenapa? Ayo, gerah, panas, iya kan? Terus lo panas karena apa? Udah, ntar juga lo tahu. Yang jelas, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bikin salah satu host kita, Steven, di Ambon yang biasanya malu-malu kucing, malah sekarang jadi semangat 45. Sementara Opat yang biasanya malu-maluin, malah justru sekarang mukanya merah kuning hijau setiap kali dia denger si tamu ini ngomong. Sementara Toto, maaf, Toto nggak bisa ikutan kali ini, sibuk cuy. Makanya host Kepo Buku itu ada 4 orang biar bisa gantian kalau lagi pada ada kesibukan yang lain. So, tamu Kepo Buku kali ini adalah seorang psikolog, gelarnya aja Master of Psychology. Kalau di akun Instagramnya tertulis psikolog klinis seksual. Wow. Dia juga seorang podcaster kondang yang sangat produktif, namanya Diana Mayorita, tapi lebih dikenal dengan nama panggilan Yori. Dan bareng Yori kita bakal bahas salah satu novel yang pernah dibacanya yang buat kita masuk kategori kipas-kipas itu tadi. Juga kita mau tahu pendapat dia dari latar belakang keilmuannya, keahliannya mengenai novel-novel sejenis. Ya, kipas-kipas itu tadi. Kipas-kipas apaan sih? Sabar, ntar juga dijelasin. Tapi perlu kita kasih disclaimer terlebih dahulu. Ini atas sarannya Opat. Pat nih, gue kasih disclaimer nih Pat. Jadi bahasan kita ini fokusnya tetap konsisten soal buku dan kehadiran Yori dengan latar belakangnya sebagai seorang psikolog klinis seksual, ya tetap berhubungan dengan buku. Cuma cuy, ini disclaimernya, kalau lo termasuk yang gak suka ngobrolin hal yang nyerempet ke tema seksualitas karena mungkin menganggap itu adalah masalah yang sangat pribadi, we respect you. Kita ketemu di episode yang lain atau dengerin episode Kepo Buku sebelumnya. Ada berapa itu sekarang? Ada 18 episode. Banyak yang kita bahas di situ. Oke, yang mau lanjut, mari lanjut. Kita langsung aja ketemu dengan tamu kita kali ini, Yori. Bersama gua Rane Hafid di Bangkok, Steven Sitongan di Ambon, dan juga Opat yang ada di Jakarta. Yori, apa kabar? Halo, Rane, Opat, dan Steven. Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi di Celote Yori. Hai guys, begin with me Celote Yori yang membahas tentang seksologi dan psikologi. Selalu gitu gayanya. Oke. Kenapa Yori yang diundang di Kepo Buku? Ada apa ini? Nanti kita jawab, tapi ke Ambon dulu. Steven, apa kabar? Sehat Bang Rane. Asik. Sehat. Udah gak sabar mau ngobrol sama Yori dia katanya. Terus Opat, Oi. hujan di Jakarta denger-denger? Iya, tadi siang kah? Tapi besok panas. Oke, dan ya itu menjawab pertanyaan tadi. Kenapa Yori yang diundang? Jadi ceritanya gini nih. Kenapa? Biar Yori juga tahu nih. Jadi Yori, di episode Kepo Buku sebelum ini kita tuh ngomongin macam-macam. Terus tiba-tiba out of the blue muncul istilah baru, buku kipas-kipas. Itu
Itu gak istilah baru. Itu Om Rane aja nggak tahu. Yori pasti nggak tahu. Nggak tahu lah kipas-kipas. Tuh kan. Apa itu? Jadi gini, kita tuh waktu itu saling menantang untuk membaca genre buku yang nggak kita suka gitu, atau di luar radar kita. Tiba-tiba muncul satu roman. Dan ketika roman, gue spontan menantang Steven. Steven, lu kan nggak suka roman, lu baca bukunya Motinggo Bushe. Gue mau nantang Steven sekarang. Steven, Ya, gue minta lu baca satu bukunya Motinggo Bushe. Motinggo. Pusing. Terus si Opat tuh langsung ketawa ngikik gitu. Iya, ada apa itu? Ada apa? Nggak tahu. Disalahin. Katanya ini masuk kategori buku kipas-kipas. Jadi istilahnya tuh buku yang ada adegan seksnya. Kalau di genre buku itu buku erotic romance. Mungkin sederhananya buku yang mengandung tema erotisisme gitu. Erotisisme. Itu dia. Terus dari situ Yori, Ya. gue nyambung ke obrolan kita awal tahun lalu ya, pertengahan tahun lalu ya. Pertengahan ya. Iya. Bang Rane tahu Nyai Gowok nggak? Itu orang? Jadi Nyai Gowok itu seorang nyai ya perempuan kayak gitu dari Jawa yang mengajarkan tentang bagaimana memperlakukan pengantin. Jadi ibaratnya kayak ngajarin mempersiapkan malam pertama gitu, Bang. Serius lu ada orang kayak gitu? Serius. Nah, gue kan pernah nagih lo. Gue bilang lu suatu waktu harus tampil lagi, balik lagi ke podcast ini untuk cerita soal buku yang pernah lu baca. Judulnya Nyai Gowok. Oh. Nah, Nyai Gowok ini nanti Yori yang cerita. Tapi ada hubungannya dengan kipas-kipas dan juga ini novel ya Yori ya. Iya benar. Dan novel ini ditulis oleh salah seorang yang bisa dibilang salah satu sastrawan di Indonesia, namanya Mas Budi Sarjono ya. Betul. Nah, akhirnya ya udah kita kaitkan aja, kenapa nggak kita ngobrolin itu, terus nanti kita minta pendapat Yori tentang sastra kipas-kipas, novel kipas-kipas, dan gue misalnya besar dengan novel kipas-kipas yang istilahnya stensilan. Ketahuan banget ya kalau stensilan ini generasinya kapan? Sekarang juga masih ada kipas-kipas stensilan gitu loh. Tapi oke lah, pertama kita ngobrolin dulu soal Nyai Gowok. Ya, akhirnya setelah hampir setahun gue bisa nagih Yori. Yori, lu pertama kali kenal buku Nyai Gowok ini dari mana? Terus nanti Opat, Steven feel free untuk jump in kalau lu ada yang mau ditanyakan. Gak usah malu ya adik-adik. Iya. Iya, aku sudah ini kok, sudah 18 plus yang pasti. Asik. 18 plus. Ini berarti nanti harus ada disclaimer-nya Om. Harus didengarkan usia berapa. Ini kan education. Oh, education. Baiklah. Salah satu bentuk sex education. Ini ya Steven lancar ya tumben hari ini. Itu dia. Monggo lo Mbak Yori. Jadi pertama kali tahu buku Nyai Gowok itu dari mana sih? Sebenarnya tahu Nyai Gowok itu dari sebuah artikel online Bang Rani. Jadi kalau nggak salah itu dari Tirto deh. Tirto.com, jadi menuliskan tentang Kama Sutra dari Jawa. Itu tahun 2017 awal sih sebenarnya. Kayak itu Bang. Karena saat itu lo punya minat atau lo udah mulai kuliah di bidang psikologi ya? Ya, jadi karena artikel itu kan mengulas tentang Nyai Gowok kan, dan aku baru denger, Nyai Gowok, taunya kan aku kayak boberek gitu kan, boberek kan ayam goreng. Baiklah. Kayak gitu, akhirnya tak cari tahu, ternyata memang benar ada novelnya, kayak gitu. Tapi jadi gini, Nyai Gowok ini bukan hanya rekaan dari novelnya Mas Budi Sarjono kan ya?
karena kepo banget kan, penasaran, pengen baca bukunya, langsung deh cari di toko online pada saat itu. Kok semuanya habis semua dan nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Ada pun harganya mahal pada saat itu. Nah, Berapa, udah Mbak? deh langsung 150-an apa ya? Waduh. Dan itu bekas. Terus akhirnya searching di Facebook nama Budi Sarjono, ternyata ketemu dan sesuai review-review gitu. Oh iya benar ini namanya dan orangnya ini. Ya udah deh langsung dikontak di Messenger dan alhamdulillahnya responsif kan ya kan, biasanya kan orang sibuk itu kan jawabnya entar-entaran kan. Terus ya udah terus akhirnya janjian deh pada saat itu. Jadi pada saat ketemu Pak Budi Sarjono itu aku belum baca novelnya kayak gimana. Ya udahlah yang penting ketemu orangnya dulu, ketemu penulisnya dulu, nanti minta dibungengin kayak gitu. Oh, belinya langsung berarti ya? Enggak, pada saat itu enggak ada, Pak Budinya cuma pegang satu buat arsipnya dia kayak gitu. Dan Pak, saya fotokopi deh Pak kayak gitu. Sampai ya udah nanti saya fotokopi aja, nanti saya kirim kayak gitu. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada kayak gitu. Jadi ya udah deh sampai beberapa kali message, Pak dicetak ulang lagi ke Pak, kan banyak nih peminatnya. Iya nih, pokoknya beliau kan karena aktif menulis ya, karena jadi udah ada proyek-proyek penulisan yang lain. Jadi diprioritaskan sama karya-karyanya beliau yang baru kayak gitu. Terus akhirnya sampai bisa dapat bukunya? Nah, pada saat itu tuh tahun 2018. Pada saat itu lagi gabut kan, biasa kalau lagi gabut buka-buka toko online. Ternyata ada dan itu tuh murah, 50.000 baru. Jadi iya, kurang lebih segitu harganya. Steven punya? Udah baca. Steven udah baca? Iya. Wow. Kalah, Rane kalah. Steven baca buku Kipas-Kipas. Terus Yori, terus. Akhirnya lu beli lah ya? Ya, akhirnya kan dibaca lah. Dan biasa kan kalau udah keponya tinggi kan, buku itu cepet deh selesainya. Dan ternyata memang sesuai dengan yang diceritain dari penulisnya sih. Tapi memang ada hal-hal yang kurang serk gitu. Dari teknik penulisannya sih, kalau aku sih. Oke. Gue senang aja ngulur-ngulur. Pasti Opat udah penasaran pengen tahu isi bukunya apa gitu loh. Teruslah berprasangka, silakan. Oke. Jadi Yori. Ya. Sebelum lu jawab secara detail, karena ada yang udah baca ternyata, gue mau minta komentarnya Steven dulu. Oh gitu, iya. Boleh, sok atuh. Ya. Jadi judulnya Nyai Gowok, novel Kama Sutra dari Jawa oleh Budi Sarjono. Budi Sarjono nih sebelumnya juga sering menulis dengan nama samaran Agnes Yani Sarjono. Nah, terus di cover belakangnya tuh ditulis gini, dalam tradisi masyarakat Jawa Tempo dulu, seorang remaja lelaki yang sudah disunat akan menjalani beberapa prosesi. Salah satunya adalah nyantrik pada seorang gowok. Gowok adalah perempuan yang akan mendidik remaja lelaki agar mengenal tentang seluk-beluk tubuh perempuan. Komentar aku ngasih buku ini 3 dari 5 bintang ya Bang ya. Sebab dibalik kekepoan aku mencari buku ini terus baca, ya di satu sisi kekepoannya tuh terjawab gitu. Tapi nothing yang lebih gitu. Aku reviewnya gini. Ini novel sejarah yang dipadu dengan nilai-nilai kebudayaan Jawa. Wajib baca deh gitu. Tapi di satu sisi novel Nyai Gowok ini kayak apa ya? Kayak dia membuat sebuah catatan historik kalau dulu di kebudayaan Jawa tuh ada kayak sex education-nya tuh kayak gini. Sebuah keluarga yang terpandang tuh akan menyekolahkan anaknya bertujuan untuk menjadi seorang yang dewasa tuh lewat nyantrik ini gitu. Dan aku rasa ini kayak fakta sosial yang nggak perlu kita tutup-tutupin gitu. Harus fair untuk kita menyebutkan ini ada praktek-praktek seperti ini yang di satu sisi apakah ini positif, apakah ini negatif itu dikembalikan ke norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin itu aja. Asik. Yori. Ya.
Jadi novel ini cerita tentang sosok Nyai Gowok. Jadi lu bisa cerita nggak sih, seperti yang disinggung sedikit Steven, Nyai Gowok ini sebenarnya perannya apa sih di masyarakat Jawa zaman dulu? Dia kan bukan sekedar rekaan Mas Budi kan, tapi ada ya. Jadi sebenarnya ada enggaknya sebenarnya masih abu-abu sih ya Bang ya. Karena pada saat itu juga Om Kakutanya juga sebenarnya memang based on riset juga. Beliau memang riset tentang keberadaan Nyai Gowok dan lain-lain. Tapi risetnya itu mungkin masih gimana ya, belum jelas banget kayak gitu loh. Jadi memang ada hal-hal yang ditambah dengan namanya penulis kan pasti ada fantasi-fantasi kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya memang ada, tapi pastinya itu gimana, tahun berapa, secara sejarah itu nggak dituliskan gitu loh Bang. Dan belum ada yang menuliskan kayak gitu. Jadi memang pada saat riset sih katanya beliau memang dari omongan-omongan sesepuh di daerah tersebut kayak gitu. Jadi ini kan menceritakan tentang sebenarnya perjalanan menuju kedewasaan yang dialami oleh Bagus Sasongko. Jadi tokohnya di sini ada nama Bagus Sasongko, yaitu yang seorang remaja yang baru aja sunat. Jadi sekitar usia 13 atau 14 tahun. Nah, dan seorang gowok yang bernama Nyai Lindri kayak gitu. Siapa Mbak? Siapa? Nyai Lindri. Lindri. Getok Lindri. Jadi memang Ya, Om. settingnya tuh di tahun 1950-an. Seperti yang udah disebutin sama Steven, memang Bagus Sasongko ini memang anak seorang wedana. Jadi kayak juragan pada saat itu. Jadi yang baru aja disunat, dan sebelumnya dia juga punya kakak Irawan namanya, dan juga nyantrik juga di Nyai Lindri itu. Kayak gitu deh. Berarti sebenarnya inti dari pembelajaran menjadi seorang laki-laki itu memang si penulis Pak Budi Sarjono ini memang ingin merekonstruksi makna. Jadi di Jawa sendiri itu ada istilah tentang lelanang jagat. Jadi yang banyak diajarkan oleh orang-orang tua zaman dulu yang namanya lelanang jagat itu kayak Arjuna gitu loh Bang. Jadi kayak semua cewek itu langsung kesongsong dan pengen langsung jadi istrinya apapun yang terjadi. Entah istri kedua, istri ketiga, pokoknya cowok yang ngabis-ngabisin perempuan lah istilahnya kayak gitu. Nah, dalam novel ini sebenarnya penulis itu pengen menyematkan bahwa yang namanya lelanang jagat itu bukan seperti itu. Bahwa seorang lelaki yang disebut lelanang jagat apabila tidak hanya bisa mengawini, namun juga pintar mengayomi. Nah, arti mengayomi itu yaitu mampu melindungi, mencintai, membuat bahagia dan mensejahterakan hidup wanita yang beristri kayak gitu. Yang menarik buat gue, mungkin satu, gue tertarik sama ceritanya. Kok gue menduga ada plot twist bahwa akhirnya si Bagus Sasongko ini justru jatuh cinta sama Nyai Lindri gitu. Nggak tahu, nanti lu jawab itu. Yang kedua, Om, jangan itu spoiler. nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan dong. Ya itu kan cuma dugaan gue. Nggak mau. Please Bayori, please jangan kasih tahu. Berarti dia pengen baca. Oke, jangan dijawab. Benar. Ya. Yang kedua, fakta bahwa ada pola pemikiran itu di zaman dulu. Kita kalau mikir zaman dulu, zaman kerajaan dulu itu kan kolot gitu kan, yang wanita itu posisinya masih sangat di bawah, didominasi pria gitu. Masih belum memandang wanita itu sederajat. Tapi yang dari lu cerita tadi, justru prianya diajarin untuk menghargai wanita. Jadi memang beberapa buku seksologi Jawa yang pernah aku baca memang ada dua aliran Bang. Satu yang memang patriarki banget, dan yang kedua adalah memang untuk bisa mencapai keluhuran dalam bercinta istilahnya ya, itu memang perlu ada kesetaraan. Nah mungkin di sini penulis itu ingin memunculkan hal yang berbeda, karena kan dari zaman kerajaan sampai sekarang kan perspektif wanita itu masih dianggap sebagai kelas kedua itu masih tinggi kan. Ya walaupun sekarang sudah ada paham feminisme atau dan lain-lain, tapi memang kebanyakan kayak
anak SMP kadang kalau aku ajak ngobrol itu ya namanya perempuan kan harus nurut sama laki-laki kayak gitu loh. Jadi emang paham-paham kayak gitu kan memang susah ya untuk diterobos, apalagi kalau secara turun-menurun itu sudah diajarkan demikian kayak gitu, Bang. Menarik. Terus Opat udah nggak sabar mau nanya, tapi gue nyelip satu pertanyaan lagi ya, Pat. Di novel itu sosok Nyai Gowok sendiri dari yang lu ngobrol dengan Mas Budi Sarjono ya, apa sih tugasnya? Karena yang dia bimbing itu laki-laki kan? Ya, Oke, kenapa laki-laki? Karena ya kayak yang sudah aku sebutin sebelumnya sih, bahwa yaitu karena laki-laki itu identik harus diikuti dan dipatuhi, sedangkan perempuan kebutuhannya apa, keinginannya apa itu belakangan kayak gitu. Jadi memang si Nyai Gowok itu kan sebenarnya ajaran ini kan konon katanya itu bawaan dari Tiongkok kayak gitu. Jadi konon leluhurnya si Nyai Limbring itu sebenarnya kan asli Tiongkok yang datang itu bersama dengan Cheng Ho ke Semarang. Kayak itu makanya serempet-serempetnya Temanggung. Nah, jadi singkat cerita memang Nyai Gowok itu mengajarkan secara, kalau aku analisa ya, itu dua fase. Jadi yang pertama itu Nyai Gowok itu akan mengajarkan secara filosofis dulu pada anak didiknya. Dan kemudian baru tekniknya. Nah, kebanyakan diajarkan itu tekniknya dulu, tapi secara filosofis atau secara nafas atau ruhnya itu nggak pernah diajarkan. Makanya kadang kan banyak berpikiran, wah gaya-gaya yang gimana kayak gitu, padahal Iya, gue mikirnya gitu. Apa sih? Terus. Ya, jadi kayak gini misalnya, filosofis yang diajarkan Nyai Gowok, aku bacain sebentar ya. Jadi keperkasaan seorang laki-laki pertama-tama bukan dilihat dari tubuhnya yang gagah. Itu mewujudkan luarnya. Namun yang penting ia bisa membuat istrinya merasa senang dan puas. Kalau dia sudah bisa merasa senang dan puas, maka itu tinggal selangkah lagi untuk istrinya menjadi bahagia. Nah, apabila seorang suami benar-benar bisa membuat istrinya bahagia, apapun yang diminta oleh suami pasti istri akan menurutinya. Itu sudah pasti, karena banyak lelaki yang menuntut istrinya harus begini, harus begitu, namun ia tidak mampu menuruti satu saja keinginan istrinya, yaitu membuat senang dan bahagia. Nah, jadi itu kan sebenarnya landasan. Kenapa mesti laki-laki dulu harus menurunkan egonya untuk bisa menyenangkan istri, kayak gitu. Ya udah Opat, tanya Pat. Ayo, lo mau nanya apa, Pat? Nggak, aku sangat menikmati loh sampai aku lupa kalau ini kita rekaman. Lo kalau dengerin Yori ngomong tuh betah. Iya. Sebenarnya aku agak kaget ya waktu Mbak Yori bilang ini settingnya 1950 ya, kira-kira ya. Ya, kira-kira segituan. Nah, kupikir tuh lebih jadul lagi gitu. 1950 kalau buatku tuh kayak baru-baru ini aja gitu. Iya, jadi kayak yang ternyata bahkan sampai tahun 1950 itu sesudah Indonesia merdeka kan. Itu masih ada praktek-praktek seperti itu yang terkesan jadul gitu. Terus aku penasaran si Nyai Gowok ini umurnya berapa ya? Kalau itu tidak disebutkan sih, tapi Nyai Gowok itu sudah bersuami sebelumnya, jadi kayak janda gitu. Tapi kalau tahun segitu sudah bersuami nggak jelas juga ya umurnya berapa kan. Siapa tahu masih kecil. Oke. Dan dia mengajarkan kepada anak sekitar ABG lah ya. Itu kan ABG kan 13 tahunan itu. 13 tahunan, benar. Dan itu nyantriknya itu ketika libur sekolah. Oke. Kita libur sekolah sekarang itu camping gitu. Anak dulu libur sekolahnya, belajar tentang seksualitas. Berarti persiapannya mungkin biar lebih matang kan ya, maksudnya kan memang. Iya, sebenarnya karena kan momen sunat itu kan ibaratnya kayak gerbang menuju kedewasaan kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika
sudah balik tapi tidak bisa mengontrol hasrat, itu kan juga jadi masalah kayak gitu. Jadi mungkin karena si Nyai Gowok pun juga mengajarkan bahwa laki-laki itu juga harus bisa menahan hasrat seksualnya ketika belum waktunya menikah kayak gitu. Jadi ketika masih muda itu laki itu memang wajib menahan hasrat seksualnya kayak gitu. Kalau aku jujur ya, aku lebih penasaran sebenarnya ngajarin apa aja sih. Soalnya kan kalau dalam normatif 13 tahun itu belum bisa ngapa-ngapain dong, kan? Ya kan, benar? Iya. Secara umum, secara general. Gitu. Mungkin nggak usah diceritain semuanya, Mbak. Nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Kita punya banyak waktu kok. Masih ada 2 jam lagi. Yang pengen baca udah nggak pengen baca lagi, udah diceritain semua, maksud aku gitu. Iya betul. Kalau mau di off the recordin sih aku nggak apa-apa diceritain. Jadi apa tuh Yori yang diajarin Yori? Jadi yang tadi kan secara filosofis ya, kemudian kedua secara teknik. Nah tekniknya itu sebenarnya kayak Kama Sutra kebanyakan sih. Jadi bagian sensitif mana seorang wanita kayak gitu-gitu. Kemudian sebentar deh Mbak. Kama Sutra isinya apa sih? Aku belum pernah baca. Yori. Loh kan bener kan Mbak Yori? Halo apa kabar? Ya, Mbak? halo. Ya ampun nih teman-teman aku pasti kayak ngata-ngatain aku. Terus ya bisa dijelaskan lah buat teman-teman yang nggak tahu. Maksudnya kalau orang pikir Kama Sutra tuh pasti ada hubungan dengan seks, tapi sebenarnya yang diajarkan di Kama Sutra itu apa sih gitu? Apa ya? Jadi Kama Sutra itu sebenarnya itu ajaran dari India sih tentang seluk-beluk aktivitas seksual kayak gitu. Jadi nggak cuma bagaimana ibaratnya bisa klimaks bareng kayak gitu, tapi itu juga berkaitan dengan spiritualitas juga. Dan itu juga dijabarkan di Nyai Gowok itu sampai sedetil itu. Halo? Bayarnya hilang. Ya elah, baru mulai seru. Maaf. Gini aja deh, to be continued aja ya. Udah panjang nih. Ya biar penasaran aja. Soalnya obrolan kita makin lama makin tambah seru, makin bikin kipas-kipas. Ya gimana nggak kipas-kipas cuy. Dengerin aja nih cuplikannya. Mulai dari kita ngomongin soal novel Nyai Gowok, kelanjutan dari pertanyaan gua tadi. Kepala saya yang laki-laki ini langsung mikir, oh di novel Nyai Gowok ntar ada diajarin nih posisi begini, posisi begitu, kuda nungging, apalah segala macam gitu. Emang ada posisi kuda nungging? Hus, nggak ada. Lanjut. Oh, nggak ada. Terus bahasan melebar ke soal fenomena novel kipas-kipas itu tadi, mulai dari tingkat stensilan sampai ke level 50 Shades of Grey, yang ternyata menarik kalau dari sudut pandangnya Yori. 50 Shades of Grey ternyata di situ juga ada perjanjiannya loh ketika ingin melakukan BDSM kayak gitu, dan dalam perjanjiannya itu kan pasti ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar kayak gitu. Sampai urusan jus gojes yang bikin opat menjerit histeris. Jus gojes kayak gitu doang. Moya. Nah, apa lupa? Terus sampai Steven yang dari tadi banyakan diem, lu denger kan tadi kan? Dia banyakan diem. Tapi sekalinya buka mulut cuy, dia nanya ini ke Yori. Ada nggak sih Mbak resep atau kiat-kiat buat pasangannya tuh tetap membara gitu, tanda kutip? Gimana tuh? Sedap. Terus juga apalagi yang dibahas ya untuk episode berikutnya. Oh ya, ini nih. Gua yang merasa paling senior di antara adik-adik host yang lain ini justru juga dapat pelajaran penting soal beda novel porno dan novel erotis. Bedanya, Ini novel tuh novel erotis kayak gitu. Jadi kan erotis sama porno itu kan beda ya. Kalau erotis itu lebih memperlihatkan tentang pokoknya seru obrolan dengan Yori kali ini sampai tangan gue tuh harus selalu siap di tombol tit gitu.
yaitu pengarahnya bagaimana cepat orgasme kayak gitu, dan identiknya bahkan jadi bahan, sorry ya, nanti bisa di bisa di sensor jadi bahan col. Untung keburu mencet tit. Pokoknya semua kita obrolin di episode berikutnya. Jadi sabar, kita ketemu minggu depan. Seru nih, bukan cuma karena bikin kipas-kipas juga, tapi karena bikin kita tambah pinter cuy. Tambah pinter. So, jangan lupa subscribe ke Kepo Buku di nyaris semua platform podcast yang ada, mulai dari Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, SoundCloud, YouTube, dan lain sebagainya, termasuk juga di aplikasi Dengar Radio, aplikasi podcast buatan anak negeri yang bisa lo temuin di Play Store, di Google Play Store tepatnya. Nama aplikasinya Dengar Radio. Download aja Dengar Radio, terus cari Kepo Buku, gitu. Oh ya, kita juga masih nunggu cerita-cerita dan review tentang buku dari lo. Mane cuy, mane. Ayolah, kita selalu kepo sama buku bacaan lo. Om Ari di Perth, mana bukunya? Katanya mau ngirim. Randy Retropus juga katanya mau ngirim review. Mane cuy. Cara ngirimnya simple aja, karena ini podcast ya, lo harus rekam. Jadi rekam cerita tentang buku lo, pakai HP aja udah bisa gitu ya. Jangan lupa sebut nama lo, lokasi lo, judul buku, dan cerita lo kenapa buku ini menarik buat kita kepoin. Lengkapnya cek di Instagram kita, atau pokoknya setelah lo rekam, kirim rekamannya lewat email, di attach aja ke suarane@gmail.com, atau lewat WhatsApp juga bisa. Cukup ketik di browser di HP lo, bit.ly/ikut kepo buku huruf kecil semua, bit.ly/ikut kepo buku huruf kecil semua. Nanti cerita kalian kalau udah kita terima akan kita pasang juga di episode-episode Kepo Buku lainnya, biar yang lain juga bisa ikutan kepo. Nah, untuk sekarang kita pamit dulu. Gerah nih cuy, gerah. Aduh, gerah banget. Makasih ya Yori. Ketemu lagi minggu depan. Gua Rane Hafid, atas nama tim Kepo Buku, ada Opat di Jakarta, Steven di Ambon, dan juga Toto di Singapura yang lagi berhalangan hadir. Pamit. Permisi, ketemu lagi di sini minggu depan. Jangan lupa ya, bawa kipas yang gede. Kipas sate kalau perlu cuy, kipas sate. Udah, pamit. Assalamualaikum. Cus, coaches. Moya. Apa sih Pak, teriak-teriak. Udah, balik. Minggu depan kita main lagi ya. Sono. Nih kipas nih. Sono.